Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama bunda-bunda tercinta Bu Nur dan Bu Lala dari guru di sekolah. Kali ini saya akan membahas tentang kegiatan belajar mengajar di masa pandemi itu seperti apa. Mari kita tanyakan ke Bu Lala dan Bu Nur. Bu Nur, kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini seperti apa medianya dan kegiatannya? Kalau kegiatan belajar mengajar selama pandemi ini dilakukan secara online ya otomatis. Jadi anak-anak itu tidak bisa bertatap muka langsung dengan gurunya. Lalu media yang saya gunakan dan guru-guru lain gunakan itu banyak Mas Bella. Ada Google Chrome, ada Bibek Cisco, ada Google Meet, dan ada Kahoot, itu kan bentuknya kayak kuis gitu. Kemudian ada juga PPT. Kadang-kadang kami share bentuknya PPT. Ada juga video pembelajaran itu juga ada. Seperti itu Mas Bella. Jadi kami berusaha menggunakan media pembelajaran yang bervariasi agar anak itu tidak bosan waktu belajar secara daring. Seperti itu. Kalau Bu Lala, monggo Bu Lala. Ya, kalau dari saya selaku guru TK, kurang lebihnya seperti itu juga. Kami masih melakukan pembelajaran secara daring. Untuk anak TK masih dari Bibek sama video call. Karena mungkin untuk aplikasi-aplikasi yang lain dari anak-anak pun ini ya, tidak semudah memberikan pembelajaran seperti kalau anak yang di SD seperti itu. Jadi secara tidak langsung tetap mudah bertatap muka seperti itu, kurang lebihnya begitu. Yang terpenting itu pakai medianya WA Mas Bella. Iya, WA jadi group ya. WA itu penting sekali Iya, karena orang wajib itu ya dari situ sudah ya. bisa mengoperasikan. Jadi kami tuh guru-guru itu pasti media yang utama masih jawabnya WA. Itu mudahnya di situ, semua orang bisa. Iya. Untuk selanjutnya nih Bu, aku akan bertanya tentang dampak pandemi ini yang dialami oleh guru ketika kegiatan belajar mengajar itu seperti apa? Monggo Bu Lala. Dulu. Monggo, enggak apa-apa. Kalau dampaknya dari guru, yang saya rasakan adalah kita sebagai guru TK tidak bisa memberikan pembelajaran secara langsung, khususnya di dalam nilai karakternya. Karena pembiasaan juga tidak bisa secara langsung. Karena kalau daring kan terbatas waktunya juga, jadi tidak bisa anak-anak secara langsung untuk mengaplikasikan setiap harinya seperti apa. Seperti itu. Iya. Untuk Bu Nur, apa dampaknya? Kalau dampaknya itu banyak Mas Bella, banyak kesulitan sekali. Jadi COVID ini selain berdampak pada guru, ini yang ditanya gurunya atau siswanya? Yang dialami guru itu seperti apa dalam kegiatan belajar mengajar? Kalau dampak positif atau negatif? Boleh negatif, boleh positif. Kalau dampak negatifnya adalah kami tidak bisa mengajar secara langsung, itu pasti. Tapi kalau dampak positifnya itu kami otomatis itu jadi belajar memanfaatkan media. Jadi untuk menyampaikan materi itu seperti apa sih kepada siswa supaya anak-anak ini nggak bosen, supaya anak-anak ini paham. Yang penting tuh paham Mas Bella. Kadang-kadang anak itu dikasih materi cuma suku kata itu aja, dengan video aja nggak paham. Kan harus diterapkan secara langsung kan memang suku kata. Apalagi biasanya saya itu kalau suku kata pakainya media kartu huruf ya, ada A, B, C ya, seperti itu. Tapi karena ini COVID jadinya pakai itu juga nggak bisa. Akhirnya dengan video saja anak-anak ya kadang-kadang kurang paham. Akhirnya orang tua satu-satunya kalau orang tua nggak bisa menjelaskan, anak juga tidak mengerti, otomatis tanya ke gurunya. Seperti itu Mas Bella. Untuk tantangan yang dihadapi bunda-bunda dan guru ini ketika kegiatan belajar mengajar seperti apa? Monggo. Tantangannya sangat menantang sekali ya Mas ya. Karena untuk anak TK itu kita tidak melakukan daring saja. Dulu sangat menantang sekali. Soalnya mungkin kalau anak TK itu masih rewel,
masih butuh kasih sayang seperti ibunya sendiri, masih butuh dipeluk seperti itu. Jadi tantangannya lewat daring ini, guru harus belajar mengenal media-media apa yang menarik untuk anak. Jadi seperti saya juga masih belajar untuk itu. Jadi media apa yang perlu saya akan sampaikan kepada anak supaya mereka tidak bosan. Itu saja. Monggo Bu Nur, tantangannya. Kalau saya kan pegang SD apalagi kelas 2, tantangan saya tuh sedikit kesulitan dengan bagaimana mengajarkan anak-anak yang gak bisa nulis dan baca itu secara daring. Itu saya belum menemukan bagaimana caranya. Anak itu kan kalau membaca dan menulis otomatis harus face to face, agar kita tahu oh anak ini tuh yang sulit tuh membedakan huruf A, huruf B dan D itu. Nah, itu yang bagi saya sulit sekali. Tantangan bagi saya adalah yaitu saya harus menemukan bagaimana caranya si anak ini dengan daring itu bisa baca dan bisa menulis. Nah, selain itu juga ada penerapan KI 1 dan KI 2 itu yang bagi saya sulit. Otomatis kan kita nggak bisa ngawasin anak-anak ini sholatnya rajin apa enggak. Kalau di sekolah itu kan ada kegiatan sholat duha, nah jadinya bisa memperhatikan. Nah, kalau di rumah saya enggak tahu anak-anak sholat duha apa enggak. Dikasih kuesioner sudah sholat duha atau belum, jawabnya sudah, tapi kan saya nggak tahu kenyataannya apa. Yang bisa aja ya. bisa saja sholat tapi nggak tahu bacaannya kan. Banyak anak-anak sekarang seperti itu. Kadang masih ada manipulasi gitu. Iya. Foto kemarin. Kadang seperti itu, kayak foto sholat duhanya itu saya periksa itu hari ke Kamis itu sama seperti hari Sabtu, hanya beda apa itu mukena. Seperti itu. Saya tanya ke bundanya waktu saya apa itu namanya si anak itu video call itu, saya tanya niat sholat subuh apa, gitu nggak tahu apa. Terus tanya lah, terus ngisi kuesioner sudah sholat fardunya itu gimana, apa cuma sholat gerakannya aja, kan kita nggak tahu. Nah itu saya itu tertantangnya seperti itu. Jadinya anak-anak itu waktu tatap muka sama saya dengan video call itu, saya tanyain Mas, saya selipin seperti itu, coba sebelum kita akhiri pembelajaran, coba surat ini hafal atau enggak, kemudian niat sholat ini hafal apa enggak, doa sebelum makan itu kadang lupa, doa itu pada hari yang makan itu tiap hari ya, itu lupa kadang-kadang. Seperti itu Mas Bella. Bisa lebih mendalam ya kalau. Iya. Kalau secara langsung kan otomatis kita mendidiknya kan lebih enak, tapi kalau face to face ya cuma diomongin doang, kita nggak bisa. Kalau biasanya kalau langsung itu kan guru nggak cuma ngomongin aja tapi nyontohin juga. Tapi kalau secara video call ya bisanya cuma ngomongin doang, ya pinter-pinternya cerewet aja itu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya untuk Bu Nur dan Bu Lala, ini tentang harapannya ke depan pembelajaran di masa pandemi ini seperti apa? Dari Bu Lala dulu Monggo aja. Bu Lala. Iya, harapannya yang pertama dan utama adalah pandeminya segera berakhir. Jadi kita sebagai guru TK yang notabene kesulitan untuk belajar daring bisa melakukan pembelajaran secara normal seperti biasanya. Harapannya itu semoga pandemi cepat berlalu. Amin. Itu saja. Amin ya Bu ya. Saya sama aja Kak Bu Lala, pengennya cepet-cepet tatap muka lah, kangen sudah sama anak-anak ya. Apalagi yang bandel-bandel itu kangen marahin. Saya pengennya sih tatap muka bisa. Ya semoga dunia ini segera membaik, semoga kebijakan pemerintah bisa new normal itu bisa digalakkan, benar bisa digalakkan. Nah sekarang new normal itu benar new normal, besoknya ditutup lagi kan gitu sekolah ya. Pengennya ya seperti biasa, kita bisa kegiatan, bisa tatap muka langsung sama anak-anak, karena interaksi antara guru dan siswa secara langsung itu penting Mas Bele. Seperti itu. Oke, itu sekian dari Bu Nur dan Bu Lala. Kali ini kita akan lanjut dengan membahas tanggapan dari Bu Nur dan Bu Lala terhadap kuesioner yang kita sudah buat di IG. Oke. Dari pernyataan pertama yaitu tentang
peran aktif orang tua dalam membimbing dan mengawasi anak dalam kegiatan belajar mengajar. Di situ 56% mengatakan sudah. Berarti sudah dilaksanakan, orang tua sudah aktif. Bagaimana dengan Bu Lala tanggapannya? Apakah benar? Kalau dari pengalaman yang saya alami, kita lihat dari persenan itu lebih banyak yang aktif untuk mendampingi anaknya. Jadi dilihat dari latar belakangnya, ibunya tidak bekerja, jadi sebagai ibu rumah tangga di rumah bisa mendampingi anaknya, mungkin pekerjaan yang bisa sampingan lah seperti itu. Dan untuk yang tidak aktif itu latar belakangnya kedua orang tuanya sibuk, memang dia bekerja, jadi tidak ada waktu untuk mendampingi mereka. Jadi dari situ bisa dilihat lebih banyak yang aktif daripada yang kurang aktif, seperti itu. Tanggapannya benar? Kalau saya sih sependapat sama Bu Lala, tapi di sisi lain tuh kan ada orang tua juga yang sampai aktif juga sih, cuma sampai merelakan pekerjaannya supaya untuk menjaga anak-anaknya. Itu kan banyak sekarang yang awalnya dua orang tuanya bekerja, akhirnya memilih sudahlah yang kerja cuma satu aja, seperti itu. Ya menurut saya sih aktif sih orang tua, otomatis, secara otomatis. Kadang-kadang tugas itu yang dikasih anak yang ngerjakan orang tuanya. Ya mau nggak mau aktif, orang tuanya juga ikut belajar. Itu deh. Ya, untuk selanjutnya pernyataan kedua, perlunya motivasi belajar dari orang tua maupun guru. 97% menyatakan iya perlu. Bagaimana Bu Lala tanggapannya? Iya, sangat perlu sekali motivasi itu. Karena apa? Daring itu tidak seperti normal. Kalau untuk anak-anak TK, daring itu dia cenderung kurang greget karena tidak ketemu dengan teman-temannya, bisa bermain bersama temannya secara langsung. Karena untuk anak TK itu motivasinya yang besar adalah datang dari teman-temannya, bertemu dengan teman-temannya. Jadi karena pembelajaran anak TK memang bermain secara belajar, jadi memang butuh teman untuk belajar itu, tidak di rumah dengan orang tuanya. SD juga sependapat sih Mas Bel terkait hal tersebut, karena memang teman itu penting. Karena anak-anak itu bersaing juga lihatnya dari teman. Oh temanku bisa ini, aku masa nggak bisa? Itu dari teman-temannya sih. Lanjut, pernyataan ketiga yaitu kreativitas guru dalam menyampaikan pembelajaran secara daring. 33% menyatakan sudah, berarti ada yang belum. Bagaimana tanggapannya Bu? Kalau saya, itu menurut saya sendiri itu memang banyak sih, karena COVID ini akhirnya banyak guru-guru itu yang kurang kreatif. Kenapa kok saya bilang kurang kreatif? Karena umur Mas Bila. Umur itu penting. Kadang-kadang yang sepuh-sepuh itu kan agak bukannya males, tapi lebih kayak lamban untuk mempelajari hal baru itu ya susah bagi mereka, itu hal susah, lebih susah daripada mengurus anak ya Bu. Betul. Ribet soalnya, apalagi suruh bikin media yang lebih tua ngerti. Lebih suruh belajar daring itu loh, yang tua itu kadang-kadang merasa kesulitan mengimbangi. Kalau yang muda-muda kayak saya Bu Lala ini masih mau untuk belajar. Tapi kalau yang sudah sepuh, udah berumur 60 ke atas atau 50 itu kan juga udah suwes lah, pokoknya ngono intine ngono. Kadang-kadang cuma ngasih tugas aja lewat WA, nggak dikasih penjelasan, itu juga ada yang seperti itu. Tapi kalau saya enggak loh ya, kalau saya enggak. Lanjut ke yang keempat, yaitu perlunya jaringan yang kuat agar proses pembelajaran lancar. 97% mengatakan ya, bahwa pembelajaran itu tergantung dengan jaringan internet. Oke, bagaimana tanggapannya? Gimana Bu Lala? Kalau masalah kalau masalah jaringan itu memang satu harus lancar. Kedua, tidak semua wali murid itu rumahnya cepat internet. Jadi kendala juga sih
Kalau untuk itu, misalkan di pegunungan atau apa, harus turun dulu. Jadi yang menyesuaikan untuk belajar itu gurunya atau merekanya. Jadi kita Gitu. Harus saling. harus Kalau saling nggak saling nggak komunikasi. bisa. Ya terpenting itu anak saya itu pernah Mas Bila itu mengeluh, menangis sama orang tua, marah itu karena jaringannya nggak lancar. Waktu video call dia nggak bisa masuk. Nah itu nangis, katanya nggak bisa ketemu sama teman-temannya. Padahal memang jaringannya di sana memang sulit, apalagi pakai kartu itu. Jadi solusinya itu yang pertama, bisa orang tua itu mengajak ke tempat yang memang jaringannya itu cukup tinggi. Iya. Yang kedua itu ganti kartu. Ya cuma itu solusinya. Ya mau gimana lagi? Itu. Mas Wila. Lanjut ke yang terakhir, yaitu sudahkah terpenuhi baik sarana maupun media seperti smartphone, laptop, dan buku penunjang siswa untuk pembelajaran daring. Terus di kuesionernya menyatakan 45% sudah dan yang 55%-nya belum. Bagaimana tanggapannya? Berarti banyak yang belum ya? Iya, kalau masalah terpenuhinya, menurut saya masalah terpenuhi banyak sih yang memiliki itu. Iya. Cuman satu kendalanya, orang tua tidak semua bisa mengoperasikan itu. Betul. Jadi apa ya? Akhirnya kurang maksimal dari situ. Kalau untuk saat ini mungkin semua wali murid ada ya, kalau HP ada, laptop pun juga ada. Ya kendalanya itu Pasti pengoperasiannya. Kadang-kadang ada wali murid yang disuruh pakai aplikasi A gitu, itu ternyata belum punya email, otomatis nggak bisa login. Sedangkan orang tua nggak tahu cara bikin email. Nah itu yang jadi kendala itu bukan medianya, tetapi cara mengoperasikannya. Cara bagaimana mengoperasikan media ini, bagaimana cara mengirim tugas, itu yang sulit. Sebenarnya sudah sosialisasi juga ya Iya. dari awal, tapi cuman memang masih Nggak paham. banyak beberapa wali murid Apalagi yang sosialisasinya daring juga. Jadi ya tambah muat. Ya seperti itu Mas Wila. Batasan seperti itu ya. Oke, itu yang terakhir. Jadi kali ini kita sudah membahas tentang permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh bunda-bunda dan guru-guru ini dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.